Halo there, sahabat YouTube semuanya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana penggunaan e-learning. Nah, ini ya, saya ngajarnya di STKIP PGRI Sumatera Barat. Di STKIP PGRI Sumatera Barat sudah disediakan e-learning dengan menggunakan sistem Moodle. Nah, ini ada 6 kelas saya semester ini. Ada bahasa Inggris, 3 kelas, 1 intensive listening dan semantik gramatik, dan satu lagi itu kuliah magang ya, internships educational entrepreneur. Nah, kali ini yang mau saya bahas itu adalah bagaimana penggunaan Moodle ini. Kemudian bagaimana cara kita membuat quiz di e-learning ini. Nah, ini request dari seseorang. Dia mau saya buat tutorial bagaimana membuat quiz atau soal di mana jawabannya sudah tersedia dan si dosen nggak perlu lagi harus mencek satu-satu. Nah, bagaimana caranya? Pertama, nih kita harus hidupkan dulu nih yang roda-roda ini ya, kita hidupkan dulu model ubah. Kemudian saya ambil aja salah satu tempat ya. Oke, anggap aja ini meeting ke-8. Ini saya mau adakan ujian tengah semester. Nah, caranya kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, klik. Kemudian kali ini saya mau menjelaskan, aduh ini suaranya kenceng banget ya, kecil-kecilin dikit. Saya mau buat soal ujian itu menggunakan kuis. Nah, karena kalau dengan kuis ini kita jawabannya sudah tersedia, jadi nggak perlu cek-cek lagi ya. Kita tambah. Oke. Nah, ini misalnya namanya apa? Terserah. Kalau saya misalnya buat ujian Meet. Kemudian di sini perkenalan apa yang ingin kita sampaikan, silahkan jawab soal ujian Meet. Kemudian mungkin kita jelaskan apa ya, soal tersedia 40 items dengan waktu pengerjaan mungkin 40 menit saja. Jadi satu soal 1 menit ya. Kemudian kita atur timingnya. Nah, ini timing. Kuisnya kapan dimulai? Kita aktifkan. Kalau seandainya kuisnya dimulai tanggal 6, misalkan ya, tanggal 6, jam berapa mulai kuisnya? Itu kita atur aja waktunya. Misalnya kita mulai jam 8, kita atur menitnya. Nah, kuisnya berakhir hari apa? Mungkin di hari yang sama, tapi kita buat mungkin jam-jam 18 ya. Nggak masalah, karena nanti kita kasih limiting time-nya di sini 40 menit. Satu soal tuh 1 menit ya. Kemudian nggak masalah, ini rentang jauh nggak apa-apa, tergantung mahasiswanya nanti ya. Kalau mahasiswanya misalnya nggak bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Kemudian kita lihat nilai. Di nilai ini ada percobaan menjawab diperbolehkan hanya 1 kali saja. Kenapa kita buat 1 kali? Kalau 2 kali nanti dia tahu deh jawabannya, dia udah bisa nyontek punya teman. Nah, kemudian layout. Every question artinya 1 halaman 1 soal yang akan keluar muncul. Kita pakai itu aja. Ini question and behavior, nggak usah ya. Ada feedback, oke. Kemudian tampilan ya, no image kalau mau pakai image, small image kalau ada image besar, large image, terserah. Oke, saya pakai small image, mana tahu nanti ada soal yang pakai image. Kemudian overall pembatas akses. Nah, ini terserah mau dibatasi atau tidak, itu tergantung. Nah, mulai dari tanggal until 6, saya pakai until aja. Sebenarnya bisa from, bisa until, terserah. Saya sampai from berapa? 6 until berapa? Until 6 juga, tanggal 6 maksudnya. Nah, ini tadi saya udah setting jam 8, kita setting sampai jam 18. Oke, lewat dari jam itu berarti mahasiswa tidak bisa lagi akses. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini dia, ujian mid semester, tapi saya menggunakan kuis ya. Nah, untuk membuat soalnya bagaimana? Kita klik ujian mid semester ini.
Percobaan boleh satu kali. Oke, kita masukkan soalnya. Edit quiz, tekan edit quiz. Nah, saya buat soalnya kocok ya, kocok pertanyaan. Sengaja supaya nanti kalau mahasiswanya datang atau masuk ke link ini, soalnya udah berbeda-beda, dia acak gitu. Nah, ini tingkat tertinggi nilainya berapa? Nah, kalau mau buat 100, saya buat 100 di sini. Nah, jadi nilai tertingginya adalah 100. Oke. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan kita tambah add di sini. New question, tekan new question kalau memang belum ada soalnya, tapi kalau udah punya soal di bank bisa ambil dari sini. Tapi saya ajarkan dengan new question aja ya. Nah, ini pilihan-pilihannya, tipe soal yang akan ditambahkan. Ada pilihan ganda, true false, matching, short answer. Oke, kemudian ada numerical, essay, calculated, ya banyak tipe-tipe soalnya. Tinggal pilih aja. Nah, ada description. Nah, saya pilih misalnya true false aja dulu ya. Kita cek satu, tambahkan. Oke, tuliskan nama soalnya. Nomor soal 1, apa soalnya? Misalnya soalnya apa ya? Saya kasih contoh aja ini ya. C is titik-titik to C is bla 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 bla, apa ya? Atau ini aja deh. C bla 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 gone to Bali. Nah, titik-titik ini kita buatkan optionnya. Ini tadi true and false. Oke, she has gone to Bali. Oke, saya buat perintah soalnya. Misalnya, ini misal aja ya. Apakah kalimat di atas sudah benar? Oke. Nah, pilihan jawabannya true. Nah, ini true ya. Kalau jawabannya benar, true. Kalau jawabannya salah, tinggal false ya. Oke, kita simpan. Ini pilihan, jadi langsung ada jawaban gitu ya. Simpan. Sorry, maaf. Maksudnya kita simpan perubahan. Oke, soal nomor 1, saya terserah. Oh, sorry, tadi ini belum disimpan ya. 100, nilai tertingginya 100, simpan. Simpan dulu ya. Oke, kalau menurut Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ini nilai skornya bukan 1 atau mungkin skornya dikasih 2, nah, letakkan kursor di sini sampai keluar gambar tangan. Mengklik, misalnya saya kasih nilai ini 2 lah ya, 2. Maka setelah itu di enter. Nah, jadi soal nomor 1 ini nilainya kalau benar 2. Oke, kita cobakan satu soal lagi ya. Misalnya short answer. Oke, ini contoh aja. Soal nomor 2. Oke, apa soalnya? Misalnya apa ya? Kita kasih contoh yang sederhana saja ya, nggak usah yang sulit-sulit. Karena ini contoh ya, contoh bagaimana pembuatannya. Been in Bandung. Nah, itu aja. Nah, silakan isi titik-titik. Silahkan isi. Atau nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Berarti pilihan jawab, dia suruh cari jawab ini ya. So, apa jawabannya? Nah, alternatif jawaban. Berarti ini I have. Kalau dia jawab have, maka jawabannya 100. Oke, I have been in Bandung. Oke. Itu aja. Kalau ada pilihan jawaban lain yang mungkin nilainya berapa persen, terserah dijawabnya yang lain. Nah, boleh juga. Oke, so kita simpan. Oke, misalnya soal nomor 2 ini saya kasih nilainya kalau benar itu anggap kasih tangan dulu ya. Letakkan kursus ini keluar gambar tangan. Saya kalau benar nilainya 5. Oke. Enter.
So, ini saya kasih 2 contoh soal aja. Kalau mau ABCD juga bisa, ini ABCD pilihan ganda maksudnya. Tambahkan soal nomor 3 misalnya. Saya mau buat apa ya? I live I live bla 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 Bandung. Nah, misalnya oke, apa preposition yang tepat? Nah, misalnya pilihan jawabannya nomor 1 bisa juga in. Kalau in itu benar, maka jawabannya 100%. Nomor 2, ini nomor 2 dari sini ya, at. Berarti tidak ada, maksudnya kalau dia jawab at salah. Nomor 3, on. Kalau dia jawab on, tidak ada ya. Tidak ada berarti salah. Oke. So, kita simpan. Nah, oke, anggap ini kalau benar. Oke, jawabannya 5. Anggap ya. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan aja, tekan add ini ya, add soal. Berapa soal yang dibutuhkan, kemudian ini pengaturan nilai. Oke, kalau udah selesai semuanya, kita tinggal simpan. Lima kecamatan nih. Tinggal simpan. Kemudian kalau udah selesai, kita tinggal klik tadi soal ujian tengah semester. Klik sini, meeting 8. Nah, kalau udah selesai, itu kita bisa try out sendiri dulu sebelum dicobakan ke mahasiswa. Nih, klik ini, ujian meet. Nah, ini ada preview quiz now. Klik preview quiz now. Start at time. Oke, hanya boleh. Nah, ini seperti ini deh soalnya. I live bla 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 Bandung. Tinggal klik. Oke, next. Nah, next saja. Nah, I bla 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 in Bandung. Apa jawabannya? Kira-kira jawabannya have kah? Oke, next. Kemudian, she has gone to Bali. Apakah kalian sudah benar? Oke, benar. True. Jadi kita true. Oke, finish. Kalau udah selesai ujiannya, tekan finish. Kalau belum, previews. Kalau masih ragu, kembali lagi ya. Nah, kalau udah selesai semua, udah yakin, udah terkerjakan nih semua, 1, 2, 3 soal ini sudah terkerjakan, kita submit all and finish. Submit and finish. Nah, keluar nih jawabannya, ini benar, dan ini benar. Nah, berarti udah selesai. Tinggal mahasiswa yang ngerjakan. Nah, kita tunggu aja mahasiswa itu ngerjakan. Tinggal waktunya udah. Nah, kalau kita mahasiswa sudah selesai mengerjakan semua tugas atau ujian, kita tinggal klik. Ini ada nilainya loh. Nah, nilai 100. Ternyata total nilai 100, tapi dia cuma bisa jawab 2 kan. Ini percobaan ya. Kalau mau lihat nilai mahasiswa semua, tinggal ini roda-roda, tinggal klik ini. Kemudian tekan grade. Nah, tekan grade. Di grade ini akan ketahuan berapa nilai mahasiswa. Karena ini belum ada mahasiswanya ya, tapi kosong ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya di punya saya ada ini tryout. Nih, sama ya. Kalau ada checklist ini berarti ini sama-sama dibuat dengan, nih ada checklist, dibuat dengan cara tryout checklist. Ini nama aja beda ya. Dibuat dengan cara quiz. Nah, checklist kan. Nah, saya kasih satu contoh. Contohnya ini aja deh. Meeting 1 tryout. Ini percobaan saya sama mahasiswa. Ini mahasiswa saya sudah mengerjakan attempts 30 orang. Ini sebagai tryout. Soalnya sudah ada. Nah, kalau selesai semuanya, kita bisa lihat nilai mahasiswa dengan klik roda-roda. Kemudian ada grade. Nah, ketahuan tuh nilai mahasiswa, ada dapat 4, ini ada yang benar-benar, ini salah-salah. Ini grade, ini nilainya. Dapat 1, dapat 5, dapat 4, dapat 6, dapat 6. Ini percobaan ya. Ini dapat 10, berarti dapat 100, dia benar semua ya. Nah, ini juga ada ini loh dong. Grafiknya dong, bagannya. Nah, nilai berapa mahasiswa terbanyak? Ternyata nilai 4 yang paling banyak untuk tryout uji coba pertemuan 1. Nah, ini bisa diambil hasilnya ini dengan cara unduh aja, unduh. Nah, kita simpan. Oke, kemudian oke. Nah, jadi there semua. Kalau mau kasih ujian dengan menggunakan model quiz, tidak susah-susah lagi, semuanya udah bisa dipakai dengan cara apa tadi? Quiz. Oke, sekian dulu penjelasan saya.
tentang penggunaan e-learning dengan sistem Moodle yang bisa kita pakai untuk ujian dengan menggunakan soal kuis. Dan kita nggak capek-capek lagi periksa-periksa. Semua udah kita buat di sini, tinggal kita nikmati aja hasilnya. Oke, sampai bertemu dengan video berikutnya. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.